Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi mengenai materi kepribadian Muhammadiyah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Lala Rizky Hari Syafira, NIM 2010411146. Nama saya Muhammad Safiro Putra Satria, NIM 20101141125. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitrianingrum, NIM 20104111162. Saya Della Martina Andriani, NIM 2010411157. Nama saya Zafia Tanseila, NIM 20104111168. Perkenalkan, nama saya Masul Amin, NIM 2010411178. Kenalkan, nama saya Rifki Alfaresi, NIM 2010411177. Yang pertama adalah pendahuluan. Tonggak berdirinya Muhammadiyah awalnya dimulai dari pembacaan kritis terhadap realitas di sekitar banyaknya ketidakadilan dan kebodohan serta pudarnya pemahaman terhadap Islam, menggugah Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mengupayakan purifikasi dalam mempertahankan ortodoks ajaran Islam dan berorientasi pada gerakan moral, dakwah, dan sosial. Hal ini ditunjukkan misi amar ma'ruf nahi munkar dan selalu melandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Di wilayah sosial Muhammadiyah telah banyak berperan dalam kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, terbukti dengan didirikannya rumah sakit. Sedangkan dalam konteks pembangunan pendidikan bangsa, Muhammadiyah mampu menunjukkan komitmennya sejak awal melalui pendidikan. Gerakan pendidikan yang dilakukan Muhammadiyah ialah wujud komitmen Muhammadiyah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pencerahan mental kepada bangsa Indonesia. Secara fleksibel, kepribadian berasal dari kata pribadi yang berarti manusia dalam sebagai perseorangan kepribadian dengan imbuhan ke-an bersifat hakiki yang tercermin pada sikap seorang atau suatu bangsa membedakan dirinya dengan orang lain atau bangsa lain. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal, usaha, dan perjuangan serta sifat-sifat dimilikinya. Sejarah perumusan kepribadian Muhammadiyah adalah sebuah rumusan yang menguraikan tentang jati diri, apa dan siapa Muhammadiyah. Kemudian dituangkan dalam bentuk teks yang dikenal sebagai matan kepribadian Muhammadiyah. Adapun sejarah pembentukannya dijabarkan secara berikut. Kepribadian Muhammadiyah merupakan salah satu dari beberapa rumusan resmi persyarikatan yang disahkan oleh Muktamar Muhammadiyah ke-32 tahun 1962 di Jakarta, atau sering disebut sebagai dengan Muktamar sebagai abad gagasan untuk merumuskan kepribadian Muhammadiyah, yaitu pada masa kepemimpinan Haji Muhammad Yunus Anis tahun 1959 sampai 1960. Perumusan tersebut sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan dengan kondisi dan situasi negara pada sekitar tahun 1962. Sebagaimana telah dimaklumi bersama bahwa sejak Dasar amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Dalam perjuangan melaksanakan usaha menuju tujuannya, Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya di atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam mukaddimah anggaran dasar yang terdiri dari yang pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam yang berkeyakinan bahwa agama Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam
dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ihsan kepada kemanusiaan. Yang kelima yaitu ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan yang keenam, melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Menilik dasar prinsip tersebut, maka apapun yang diusahakan dan bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berpedoman pada berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Muhammadiyah. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dari kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan uhwah Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada, luas perdagangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, yaitu mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Yang keenam, amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. 7. Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Yang kesembilan, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah. Yang kesepuluh, bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Yang keenam, amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. 7. Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Yang kesembilan, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah. Yang kesepuluh, bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Struktur organisasi Muhammadiyah, yaitu ada pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, lalu yang terakhir yaitu Jamaah Muhammadiyah. Unsur pembantu pimpinan ada dua, yaitu majelis dan lembaga. Majelis diantaranya Majelis Tarjih dan Tajdid, Majelis Tablik, Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Pendidikan Kader, Majelis Pelayanan Sosial, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Majelis Pembina Kesehatan Umum, Majelis Pustaka dan Informasi, Majelis Lingkungan Hidup, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia, lalu yang terakhir Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Lalu yang kedua ada lembaga, diantaranya Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, Lembaga Zakat Infak dan Sodakoh, Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan, Lembaga Penanganan Bencana, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Lembaga Seni Budaya dan Olahraga, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, lalu yang terakhir Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional. Saya di sini akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang terdiri dari 14 tokoh. Yang pertama yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memimpin dari tahun 1912 sampai 1923 yang bertempatan di Yogyakarta. Yang kedua yaitu Kiai Haji Ibrahim yang memimpin dari tahun 1923 sampai 1932 bertempatan di Yogyakarta. Yang ketiga Kiai Haji Hisham yang memimpin dari tahun 1934 sampai 1936 yang bertempatan di Yogyakarta.
Yang keempat, Kiai Haji Mas Mansur dari tahun 1937 sampai 1942 yang bertempatan di Yogyakarta. Ki Bagus Hadikusumo dari tahun 1944 sampai 1953 bertempatan di Yogyakarta. Yang keenam yaitu Buya A.R. Sultan Mansur dari tahun 1953 sampai 1959 bertempatan di Purwokerto. Yang ketujuh, Kiai Haji M. Yunus Anis dari 1959 sampai 1962 bertempatan di Palembang. Yang kedelapan, Kiai Haji Ahmad Badawi dari tahun 1962 sampai 1968 bertempatan di Jakarta. Yang kesembilan, Kiai Haji Fakih Usman bertempatan di Palembang dari tahun 1968 sampai 1968. Yang ke-10 yaitu Kiai Haji A.R. Fahrudin dari tahun 1969 sampai 1969 dan dari 1971 sampai 1971 bertepatan di Makassar. Yang ke-11 Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir dari tahun 1990 sampai 1990 bertepatan di Yogyakarta. Yang kedua, Prof. Dr. Haji Amin Rais dari tahun 1995 sampai 1995 bertepatan di Banda Aceh. Yang ke-13, Prof. Dr. Kiai Haji Ahmad Syafi'i Ma'rif dari tahun 1998 sampai 1998 dan dari 2000 sampai 2000 bertepatan di Jakarta. Yang ke-14 yaitu Prof. Dr. Kiai Haji Din Syamsuddin MA dari tahun 2005 sampai 2005 dan dari 2010 sampai 2010 bertepatan di Malang dan di Yogyakarta. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.